Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Di siang hari yang cerah ini kita jumpa lagi. Tahukah Anda hubungan antara puasa dengan detox? Setiap harinya kita senantiasa makan, dan makanan yang kita makan itu sebagian mengandung toksin. Toksin yang kita makan baik dari bahan-bahan karsinogenik maupun lemak-lemak jahat dan makanan-makanan lainnya. Selain itu juga kita menghirup udara di sekitar kita yang banyak polusi, ini pun akan makin menambah jumlah toksin yang masuk ke dalam tubuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, itu akan terus terjadi akumulasi dalam tubuh kita yang membuat toksin itu semakin menumpuk. Ketika menumpuk, ini akan menyebabkan tubuh menjadi asidosis dalam kondisi asam, yang terus berproses akhirnya memunculkan yang namanya penyakit. Bahkan penyakit tersebut bisa menjadi kronis atau akut. Ini membahayakan buat tubuh. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tiada lain adalah mendetoks tubuh kita. Baik kita mendetoks dengan bahan-bahan alami yang diberikan asupan kepada tubuh kita, bahan alami tertentu yang fungsinya untuk mendetoks, sehingga sel, jaringan, organ maupun sistem organ itu bersih. Dan juga bisa dilakukan dengan puasa. Kita ketahui dalam agama puasa adalah ibadah, ibadah yang kita jalankan, Dan di dalam puasa itu ternyata ada kesehatan yang bisa kita dapat, yang kita dapat ketika kita bisa menjalankannya dengan benar, yaitu proses detox. Nah, toksin-toksin yang menumpuk itu bisa bersih dari tubuh kita. Mengapa? Dalam puasa kita mengistirahatkan tubuh dalam mencerna makanan, sehingga energi yang ada pada tubuh itu dialihkan untuk membersihkan toksin-toksin di dalam organ seperti hati, limfa dan sebagainya. Dan dalam puasa itu toksin yang keluar itu jumlahnya akan lebih banyak, bisa 10 kali dibanding pembuangan toksin di waktu ketika tidak berpuasa. Jadi sangat efektif membuang toksin itu saat puasa. Apa yang kita lakukan saat detox, baik dengan menggunakan asupan bahan alami ataupun dengan berpuasa, yaitu ringankan atau kurangi dari bahan-bahan makanan yang sulit untuk dicerna, sehingga proses detox itu dapat optimal. Realisasinya ketika hendak berpuasa, dalam sahur kita mengurangi makan makanan yang sulit dicerna, yang memerlukan waktu yang panjang. Karena apa? Karena ini akan mengurangi waktu untuk proses detox di dalam tubuh. Nah, kalau kita bisa menjalankan itu, maka proses detox akan optimal dengan keluarnya toksin-toksin dari dalam tubuh, sehingga tubuh kembali menjadi sehat. Teman-teman semua, itulah proses detoksifikasi bagi tubuh kita. Nah, ketika ada seorang yang sakit, kenapa dia perlu diistirahatkan tubuhnya dari proses pengolahan makanan? Dr. Shelton dari Amerika mengingatkan kepada kita, semakin banyak memberi makan orang sakit, maka akan membuat dirinya semakin menjadi sakit. Jadi, ketika seorang itu dalam kondisi sakit, maka kurangilah makan. Kenapa? Karena agar proses detoksifikasi dalam tubuh itu akan berjalan, Dengan toksin itu keluar, maka apa? Maka tubuh kita akan menjadi sehat. Nah, dalam proses penyembuhan, ini diibaratkan adalah menaiki anak tangga. Jadi ketika posisi kita sehat, kita ada di posisi anak tangga yang paling atas. Nah, dengan banyaknya toksin yang masuk, maka tubuh itu akan menjadi sakit. Itu seperti menurunkan anak tangga. Akan apa? Akan ada gejala-gejala antara, mual, letih, sakit, lesu dan sebagainya. Nah, akhirnya seorang itu menjadi sakit. Ketika dia melakukan proses penyembuhan diri, apa yang terjadi yaitu seperti menaikkan anak tangga. Gejala-gejala tersebut akan muncul lagi,
itu nggak ada masalah. Ya, itu hanya berlangsung sekitar beberapa hari saja. Nah, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya menaiki anak tangga dan puncaknya tangga, yaitu tubuh menjadi sehat. Teman-teman semua, mari kita jaga diri kita dengan pola hidup sehat dan lakukanlah detox berkala kepada tubuh kita, ya, agar toksin-toksin yang ada dalam tubuh ini dibuang, ya, sehingga tubuh menjadi sehat. Husain Abajri MD PhD mengatakan bahwa makanlah ketika lapar dan berpuasalah ketika sakit. Jadi puasa ini efektif untuk proses penyembuhan tubuh kita menjadi sehat dengan membuang toksin-toksin yang ada dalam tubuh. Teman-teman semua, marilah kita lakukan puasa secara berkala agar proses pembuangan toksin ini berjalan di dalam tubuh dan tubuh menjadi sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum.